Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel belajar barengnya dimanapun berada. Pada tema belajar bareng kita kali ini saya akan sedikit berbagi cara seperti biasa ya, untuk bagaimana membuat alat bending plat atau tekuk plat dengan ukuran besar. Kebetulan ada pesanan pembuatan alatnya di tempat saya ya, dengan panjang maksimal 250 cm. Jika sebelumnya di channel ini udah beberapa kali bawakan pembuatan alat yang sama ya. Hanya dengan apa yang kita bahas kali ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari esok, tahun depan, dan seterusnya. Baiklah sobat kreatif, pada pembuatan kali ini saya coba rangkum tayangannya untuk mempersingkat durasi dan meminimalisir kejenuhan. Insya Allah untuk ini, yaitu pada setting engselnya ya. Di sini saya sudah siapkan dudukan engsel dengan plat persegi panjang ketebalan 18 mm ya untuk platnya. Dengan bagian sudutnya sudah saya tempatkan rumahan untuk engselnya ya. Untuk rumahan engsel yang dibuat harus disesuaikan terlebih dahulu ya sobat kreatif dengan bearing dan juga as engsel yang mau dipakai. Karena ukuran beban pada alatnya lebih berat ya sobat kreatif, di sini saya buat tiap engselnya dilengkapi bearing untuk keseluruhannya. Untuk memperhalus dan juga meringankan pada putaran asnya ya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Untuk dua lipatan antara penekuk dan alas penekuknya ya sobat kreatif. Makanya di tiap pemasangan ini ada 3 bagian rumahan engsel ya sobat kreatif. Bagian rumahan utama saya buat di bagian tengah yang saya himpit ya dengan rumahan pendukung. Saya akan coba rakit satu persatu di sini agar jadi rangkaian engsel yang sesuai. Caranya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, sebelum ke penyempurnaan atau penguatan pada engsel yang dibuat, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu senter pada as engselnya ya. Dengan memakai potongan bahan untuk alas dan bahan penekuknya yang akan dipakai. Untuk bahan alasnya sendiri di alat ini saya akan pakai bahan besi siku ukuran 10x10 ya. Dan untuk bahan penekuknya memakai bahan plat ketebalan 21 mm dengan lebar 100 mm ya. Untuk fungsi cowakan yang terdapat pada dudukan engsel saya fungsikan sebagai pengait alas alatnya, agar ketika nanti kita pasang untuk keseluruhan alatnya bisa mudah dikerjakan ya sobat kreatif. Dan di bagian ini juga saya tambahkan beberapa kupingan atau kuncian ya, yang saya sesuaikan dengan posisi akurat alas penekuknya. Jadi nanti ketika kita pasang kita hanya tinggal menempatkan bahan alasnya pada tiap kupingan dan kita lanjut pada penguatan ya sobat kreatif. Baiklah, jika barusan kita bahas untuk pengunci atau dudukan alasnya ya, di sini saya akan buat juga pengunci atau dudukan untuk penekuknya dengan memberi beberapa kupingan atau tahanan yang akan saya sesuaikan juga ya sobat kreatif dengan posisi penempatan akuratnya bahan penekuk. Oke, kita coba ya fungsi engsel yang dibuat. Kita cek untuk keselarasan antara sudut penekuk dan sudut alas alatnya. Jika dirasa sudah sesuai, kita bisa lanjutkan pada penguatan tiap bagiannya, dan potongan bahan yang kita pakai untuk pola atau uji bisa kita buka kembali ya sobat kreatif. Oke, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk sistem engsel yang saya coba buat untuk alatnya. Dan di rangkaian engsel ini juga sudah saya buatkan dudukan untuk penempatan alas dan penempatan bahan penekuknya juga ya. Di alatnya sendiri memerlukan dua buah rangkaian yang sama persisi untuk bagian kiri dan kanannya.
Yang perlu diperhatikan adalah dari arah bagian dudukan alasnya yang harus saling berhadapan ya. Jangan sampai kebalik ya sobat kreatif. Seperti ini, jika sudah bisa dipahami, di sini saya akan tambahkan pemasangan dudukan tambahan dengan bahan plat 12 x 10 mm. Untuk penyatuan nanti ya antara rangkaian engsel dan kaki-kaki alatnya. Jadi rangkaian engsel ini akan menyatu dengan bagian kaki-kaki alatnya ya sobat kreatif. Kita pasang di bagian bawah rangkaian engselnya seperti ini. Oke, pemasangan dudukan untuk kaki-kakinya sudah kita selesaikan. Di sini untuk memudahkan pemasangan bahan penekuknya, saya akan buatkan lubang pada bagian kupingannya untuk membuat sistem penguncinya menjadi sistem baut ya. Untuk sistem penekuknya sebenarnya akan sama juga ya, dipatenkan dengan kupingannya ya sobat kreatif. Pemasangan baut ini hanya untuk mengakali berat beban pada bahan penekuknya saja. Jika bahan penekuk sudah terpasang, nanti kita patenkan juga dengan lasan ya beserta kupingannya. Karena pemasangan saya hanya 2 orang, jadi saya membutuhkan bantuan bautnya ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk lubang baut pada kupingan atau dudukan penekuk sudah kita buat. Kita lanjutkan lagi ya. Dan seperti yang bisa sobat kreatif lihat, di bagian dudukan engsel utama saya sudah pasang kembali ya plat ketebalan 20 mm dengan posisi naik ya ke atas. Kurang lebih panjangnya 20 cm dari plat dudukan ya sobat kreatif. Di bagian platnya juga saya sudah sertakan lubang ukuran 25 mm. Fungsi pemasangan plat ini adalah untuk tiang ya, tiang penopang dudukan mata penjepitnya nanti. Dan untuk lubang yang dibuat adalah untuk penggerak atau agar dudukan mata penjepit bisa kita gerakan naik turun sesuai fungsi sistem pada alat bending manual seperti ini. Di sini saya akan coba untuk rangkai kembali ya tiap bagiannya agar sobat kreatif paham ya untuk keseluruhan rangkaian yang disatukan dengan engsel alatnya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, di sini saya masuk pada bagian pemasangan kaki-kaki untuk alatnya ya, seperti yang sudah saya bilang di awal. Di sini untuk bahan yang saya pakai memakai bahan UNP dengan bentuk yang sudah saya sesuaikan dengan desain dan kesetabilan topangan pada alatnya. Untuk alatnya sendiri akan mempunyai ukuran maksimal ya dengan tinggi 110 cm, untuk lebarnya 75 cm dan panjang maksimalnya 290 cm ya sobat kreatif. Ini untuk ukuran maksimalnya ya yang sudah termasuk tuas dan juga dudukan mata penjepitnya. Untuk kaki-kakinya kita satukan ya dengan dudukan yang sudah dibuat pada dudukan engsel yang tadi kita selesaikan. Baiklah, sebelum kita pasang bahan untuk alas dan penekuknya dengan beberapa rangkaian di awal tadi ya, di sini saya akan coba untuk menyelaraskan terlebih dahulu antara alas dan bahan penekuknya. Jika dirasa tiap bagian sudah benar-benar sejajar, terutama pada bagian sudutnya, bisa kita pasang ya sesuai dengan rencana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan seperti inilah sobat kreatif, untuk alas dan penekuk sudah terpasang dengan rangkaian engsel dan kaki-kaki alatnya. Sekarang saya akan tambahkan ya alas terakhir untuk kaki-kakinya dengan bahan UNP juga ya sobat kreatif. Alas ini juga berfungsi sebagai penyetabil pada bagian kaki-kakinya karena seperti yang bisa dilihat ya di sini.
Dengan beban di bagian atas kaki-kaki tanpa dukungan penguat tidak akan stabil ya sobat kreatif, dan itu tergantung ya dari ukuran bahan yang dipakai buat kaki-kakinya. Kita lanjutkan lagi sobat kreatif dan masih pada bagian engsel ya. Di sini saya akan coba buatkan dudukan terakhir untuk as engselnya. Dudukan ini akan berfungsi sebagai kekuatan tambahan ya pada bagian engsel dan sebagai stopper juga penahan as agar tetap berada di jalur engselnya ya sobat kreatif. Hal ini saya lakukan mengikuti dari desain dan ukuran engsel yang dipakai yang mempunyai ketebalan hanya 15 mm per tiap bilahnya ya. Dudukan terakhir ini akan memakai bahan lahar pillow yang sudah disesuaikan dengan sistem bongkar pasang agar as dan juga bearing pada engsel bisa dengan mudah kita ganti jika sudah rusak nantinya ya sobat kreatif. Insya Allah bisa dipahami ya sobat kreatif. Di sini untuk dudukan terakhir pada engsel sudah kita pasang seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah dari dua lubang baut yang sudah saya buat pada dudukan lahar pillow-nya di bagian belakang ya. Karena itu akan berkaitan dengan pemasangan selanjutnya, tapi sebelum kita ke situ saya akan coba dahulukan terlebih dahulu ya pemasangan dudukan jalur mata penjepit sebagai penggerak ya sobat kreatif. Di dudukan jalur ini juga sama untuk sistemnya, saya memakai lahar duduk sebagai penopang keduanya agar ketika nanti mata penjepit naik turun bisa sedikit lebih ringan ya. Dan tentunya agar awet juga pada as yang dipakai ya sobat kreatif. Untuk bentuk dudukan jalur yang saya buat kurang lebih seperti ini ya untuk bentuknya, dan di dudukan ini juga saya sudah sertakan pengait untuk settingan sistem tuas atau untuk mengatur naik turunnya mata penjepit. Kita coba posisikan terlebih dahulu pada tempatnya ya agar lebih ringan kita memahami dari setiap uraian dan tujuannya. Seperti ini ya sobat kreatif penempatannya dan sistem geraknya. Di sini saya akan coba lengkapi pengait yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pengait ini akan jadi dudukan penghubung antara penggerak lainnya ya sobat kreatif. Dan untuk penghubungnya saya sudah siapkan dengan bentuk seperti ini. Kita buat dari long drat besar yang sudah saya sesuaikan ukuran panjangnya ya. Dan pada bagian tiap ujungnya sudah saya sesuaikan dengan dudukan pengait yang tadi kita bahas. Penghubung ini juga berfungsi ya sebagai setelan untuk jarak mata penjepit dengan alasnya. Nanti kita coba peruncing kembali ya pemahamannya. Sekarang saya akan coba lanjut dulu pada bagian penggerak dudukan jalur yang sudah terpasang ya. Di sini saya pakai bahan as 30 mm yang panjangnya sudah saya sesuaikan juga dengan kebutuhannya. Dan di as ini sudah saya sertakan 3 buah lahar pillow. Untuk bagian masing-masing ujung as ini juga sudah terpasang ya besi bulat berdiameter 13 cm. Yang bagian sampingnya sudah saya hilangkan ya atau saya bentuk jadi berbentuk opal seperti ini. Di bagian plat opalnya sudah saya sertakan juga pengait kedua untuk nanti kita pasang pada penghubung kedua pengaitnya ya. Kita coba pasangkan dulu ya sobat kreatif untuk memahami rangkaiannya. Penggerak di alat bending yang saya buat ini berbeda ya sobat kreatif dengan alat bending yang pernah saya buat di channel ini sebelumnya. Hanya fungsinya sama ya.
Di alat ini untuk kedua penggerak akan bisa berputar bersamaan dengan satu ayunan tuas saja ya sobat kreatif. Makanya di sini saya pakai as panjang sebagai penghubung kedua penggeraknya. Kita pasang lahar pilaunya sebagai dudukan pada lubang yang tadi di awal sudah saya jelaskan dan saya kasih tanda juga ya. Dan seperti ini ya sobat kreatif, setelah kita pasang, sekarang kita coba hubungkan antara kedua pengait yang terdapat pada dudukan jalur dan pengait pada plat opalnya dengan memasangkan penghubung atau setelan mata penjepitnya ya, seperti ini. Untuk sejauh ini setelah saya coba rangkai untuk keseluruhan bagiannya, insya Allah ya sobat kreatif semuanya bisa lebih tercerahkan dengan apa yang saya coba uraikan dari awal dan punya gambaran jelas ya untuk bagaimana cara kerja atau sistem penggerak pada alatnya. Di sini saya akan coba lanjut dulu ya pada pemasangan dudukan untuk lahar pilau bagian tengahnya. Oke dan baiklah sobat kreatif, sekarang kita masuk pada bagian atau poin terpenting kedua ya pada pembuatan alat bending plat seperti ini. Selain pemasangan engsel yang harus diperhatikan pada pembuatan alat bending seperti ini, juga yang tak kalah penting ya adalah dari penyesuaian mata penjepitnya. Untuk keseluruhan mata penjepit harus benar-benar sama rata ya pada bagian ujungnya atau lurus. Dan untuk yang kedua, dari derajat kemiringan mata penjepit harus benar-benar rata tentunya ya dengan alas alatnya. Di sini untuk membuat kemiringan mata penjepitnya saya pakai cara manual ya sobat kreatif, yang memang akan lebih sulit dan lama prosesnya. Dan karena memang bahan mata penjepit di alat ini adalah bahan baja keras yang dipakai, jadi di tempat saya belum tersedia ya fasilitas untuk buat bevel bahan seperti ini yang lebih cepat dan bagus. Semoga untuk kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi ya sobat kreatif. Dan satu hal lagi pada pemilihan kemiringan ujung mata penjepit tentunya harus disesuaikan dengan posisi jalur dudukan mata penjepitnya terlebih dahulu. Makanya di sini saya coba rakit untuk keseluruhan mata penjepitnya dengan jalur yang dipakai. Untuk jalurnya sendiri di sini saya pakai bahan UNP yang lebih tebal ya sobat kreatif, dan bahan tersebut sudah saya persisikan dengan dudukan dan bentuk dudukan jalur yang tadi kita pasang ya. Untuk ketebalan mata penjepit yang dipakai di sini saya pakai ketebalan 21 mm dengan masing-masing bilah berukuran lebar 10 cm ya. Jadi di alat ini kita membutuhkan 25 bilah mata penjepit karena panjang alat yang ditargetkan adalah 250 cm. Baiklah sobat kreatif, sebelum kita ke pemasangan jalur mata penjepit, di sini saya akan pasang terlebih dahulu beberapa setelan alatnya ya. Di sini saya siapkan 3 buah setelan dengan bentuk seperti ini ya sobat kreatif, sama saja dengan setelan di beberapa alat bending yang pernah saya buat. Hanya di alat ini saya pakai 3 buah ya, 3 buah setelan. Kalau di alat bending kecil saya biasanya pakai 1 setelan ya sobat kreatif. Oke, kita coba dari pemasangan setelan pertama agar sobat kreatif paham ya ketiga setelan ini ditempatkan di mana dan untuk setelan apa ya. Di sini saya akan awali dengan penempatan setelan pada bagian bawah alas alatnya, tepat di bagian center panjang alasnya ya. Untuk posisi long dratnya seperti ini. Setelan ini akan berfungsi sebagai penyeimbang ya, jika sewaktu-waktu terjadi centang ke atas atau ke bawah pada alasnya bisa kita sesuaikan dengan setelan ini.
Jika setelan alas sudah terpasang, sekalian juga ya di sini saya akan berikan beberapa potongan UNP sebagai penguat bahan alas agar tidak mudah melintir ya. Baiklah sobat kreatif, untuk setelan alas sudah kita pasang. Jadi di sini saya akan langsung pasang saja ya bagian jalur mata penjepitnya pada dudukannya ya. Kita las yang kuat ya sobat kreatif. Untuk jalur penjepit sudah kita kuatkan ya sobat kreatif. Sekarang saya akan pasang setelan jalurnya. Untuk posisi kita tempatkan di bagian atas jalur mata penjepitnya ya. Sama ya sobat kreatif, kita ambil center panjang jalurnya. Dan untuk fungsinya sama ya, hanya ini lebih ke ujung mata penjepit, meskipun sama yang disetel adalah jalurnya. Jadi ketika mata penjepit tidak selaras dengan sudut alas alatnya, bisa kita sesuaikan dengan setelan ini ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Kita ke pemasangan setelan terakhir ya, yang akan saya tempatkan di plat penekuknya tepat di bagian bawahnya ya. Fungsinya tentunya untuk menyelaraskan plat penekuk dengan alas alatnya. Dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Di sini saya sudah siapkan kembali tuas penggerak pada alatnya yang saya buat dari plat 35 x 15 mm. Pada bagian ujungnya saya pasang ya pipa yang sudah saya buatkan pengunci. Jadi di alat ini untuk tuasnya saya buatkan tidak paten ya, atau bisa dibongkar pasang, dan sudah kita siapkan juga mata penjepit yang siap pasang ya, atau sudah saya buatkan angka agar penempatannya tetap di tempat yang sama. Oke, kita coba pasang dulu ya untuk tuasnya pada as yang sudah dipasang dan disesuaikan di plat opalnya. Untuk agar tuas penggerak ini bisa jadi stopper pengunci mata penjepit, bisa kita posisikan ya mengikuti kliknya atau terkuncinya mata penjepit ya sobat kreatif, seperti ini. Alat ini akan punya dua tuas penekan ya, meskipun dengan satu tuas sudah bisa kita kunci dan gerakan. Saya buat dua tuas terpasang agar pemakai alat ini bisa berposisi di kiri atau di kanan karena alatnya yang panjang ya, jadi nggak harus bolak-balik. Dan tujuan keduanya agar jepitan antara bagian kiri dan kanan sama rata karena ada dua kuncian pada tekanannya ya. Oke, jika sudah bisa dipahami, sekarang saya akan langsung pada pemasangan semula untuk semua mata penjepitnya ya, seperti awal.
Oke, kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif. Di sini saya akan pasang pembatas mata penjepit yang sudah disiapkan ya seperti ini, dan juga penambahan bandul pemberat pada plat penekuknya. Pembatas mata penjepit akan berpengaruh pada sama ratanya ujung mata penjepit ya. Dengan pemasangan pembatas ini, keseluruhan mata penjepit akan tetap sama rata bagian ujungnya ya sobat kreatif. Dan untuk bandul sendiri pada bending plat membantu ketika pemakai alatnya untuk menekuk tidak terlalu berat ya mengoperasikannya. Di sini untuk bandulnya saya pasang dengan berat kurang lebih 30 kg ya sobat kreatif, dan sistemnya sama dengan tuas ya. Saya pasang tidak paten atau bisa dibongkar pasang juga seperti ini ya. Oke, kita coba pasangkan dulu untuk dudukan bandulnya. Baiklah sobat kreatif, jika fungsi bandul dan pembatas mata penjepit sudah bisa dipahami, di sini kita hanya tinggal menerapkan beberapa bagian yang umum ya, seperti pemasangan tuas penekuk dan beberapa tambahan pemanis pada desain alatnya. Oke, dan di sini saya akan pakai dua buah tuas penekuk ya, sama dengan tuas penggerak mata penjepitnya. Oke sobat kreatif, tidak terasa ya, kita sudah selesaikan untuk cara pembuatan bending plat dengan ukuran besarnya. Kita lanjut finishing lalu uji coba ya untuk alatnya agar makin keren untuk alatnya dan sesuai untuk fungsinya ya. Baiklah sobat kreatif, semoga tema belajar bareng kita kali ini bisa memberi semangat mendidih dan pendorong lebih ya untuk para pemula yang sama-sama belajar berkarya, belajar berkreasi, dan tentunya belajar usaha mandiri ya. Ini hanya kreasi bengkel kampung yang punya harapan lebih pada perkembangan, jadi setiap keterbatasan harap dimaklumi, dimaafkan dari segi tutur dan gerakan. Insya Allah semua yang telah nampak dan ditampakkan bukanlah untuk kesombongan ya, karena semua termasuk denyut dan napas hanyalah titipan. Tidak maksud sehelai menggurui dan tidak pun mengajari ya, kita belajar bersama-sama di sini. Jika apa yang dilihat di video ini terlalu besar dilihat dari sudut pandang orang yang baru mampu membuat sesuatu yang kecil, insya Allah saya pun berproses dari sesuatu yang lebih kecil dan tidak pernah membayangkan akan membuat sesuatu yang lebih besar. Hingga di titik proses ini saya menyadari ya, besar dan kecil hanya ukuran, mampu dan tidak mampu hanyalah waktu. Selama kita mau belajar dan mensyukuri setiap proses, insya Allah ya sobat kreatif, isi pikiran lebih besar dari apa yang dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.